menjadi soal. Tetapi oleh buzzer, kritik ya, masukan dan lain sebagainya itu tidak bisa dibedakan sama sekali. Akhirnya kritik dianggap sebagai hoax, kritik dianggap sebagai ujaran kebencian, kritik dianggap sebagai makar dan lain sebagainya. Dan itulah yang dialami oleh aktivis-aktivis yang telah sekarang sedang diadili, bahkan sudah ada yang masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Furkan Jurti, Ketua Pemuda Madani dalam channel Pemuda Madani. Kali ini saya ingin mengulas satu berita yang sangat menarik ya, tentang kuasanya para buzzer kekuasaan membungkam suara-suara kritik dari orang yang berbeda dengan cara-cara kekuasaan mengelola negara. Hal mengejutkan itu muncul dari seorang ekonom dan mantan Menteri Ekonomi, Bapak Kwee Keng Gie ya. Beliau mengungkapkan rasa takutnya terhadap buzzer, bahkan melebihi ketakutannya pada rezim Orde Baru. Pak Kwee melihat buzzer ini begitu maha kuasanya sehingga bisa memfitnah siapa saja. Dalam akun Twitternya, Kwee Keng Gie ya mengatakan, saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik, memberikan alternatif, langsung saja di buzzer habis-habisan. Masalah pribadi de odal adil, zaman Pak Harto saya diberi korum sangat longgar oleh Kompas, kritik-kritik tajam tidak sekalipun ada masalah, tulis Pak Kwee. Nah, sebenarnya apa yang diungkapkan Pak Kwee ini bukanlah hal baru dalam dunia media sosial dan kita akhir-akhir ini. Bukan hal yang baru, banyak korbannya, sudah banyak korban akibat ulah para buzzer ini. Karena saya melihat buzzer ini belum ditertibkan sama sekali dan mereka masih berkeliaran, bahkan masih diberi gaji oleh pembina-pembina buzzer. Ini sebenarnya adalah salah satu sampah demokrasi ya. Sampah demokrasi itu ya membuat pengap ruang-ruang publik dengan ujaran, cacian, makian, hinaan, cemoan dan mengungkapkan masalah-masalah pribadi orang di media sosial. Sampah seperti ini seharusnya pemerintah harus menertibkannya, sebab tanpa semua itu, tanpa pemerintah bertindak, apalagi buzzer ini dianggap berkolaborasi dengan pemerintah. Bayangkan misalnya pengakuan Abu Janda bahwa ia digaji jadi buzzernya Jokowi. Itu kan pengakuan yang luar biasa, bahwa ia dibayar untuk melakukan hal yang demikian, memfitnah pigai misalnya oleh para ahli bahasa dari Universitas Negeri Jakarta mengatakan, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan bahwa evolusi yang dimaksud pigai itu adalah evolusi genetik. Penghinaan semacam itu akan terus berlanjut apabila kekuasaan tidak mau menertibkan ini. Berapa banyak orang yang sudah masuk penjara akibat laporan para buzzer ya. Berapa banyak orang yang tiba-tiba ya dicaci maki habis-habisan hanya karena akun-akun fake ya, dan permainan-permainan para buzzer ini sungguh sangat melukai demokrasi kita ya. Sementara sebaliknya para buzzer berkuasa, sungguh maha kuasanya ya, sehingga bisa mencela siapa saja, menghina siapa saja ya, melakukan propaganda dengan menjatuhkan orang-orang yang dianggap berseberangan dan mengkritik pemerintah. Mengkritisi pemerintah adalah kewajiban warga negara. Negara ya tanpa oposisi, kekuasaan tanpa oposisi adalah kekuasaan otoriter, kekuasaan diktator yang itu hanya ada
pada negara-negara yang menganut sistem kerajaan, bahkan sistem kerajaan yang konstitusional seperti Inggris atau Belanda misalnya, kritik itu tetap diberi ruang. Tetapi oleh buzzer, kritik itu tidak boleh. Yang ada adalah memuja kekuasaan meskipun itu salah. Saya ingatkan kepada pemerintah, ya, ketahuilah bahwa orang-orang yang selalu membuatmu senang itu adalah tidak terlalu baik daripada mereka yang mengoreksi. Mereka yang senantiasa mengoreksi sebenarnya adalah mereka yang ingin memperbaiki keadaan negara kita bersama ini. Tindakan para buzzer ini bukan hanya terjadi kali ini saja. Misalnya Alisa Wahid yang kemarin mempersoalkan Abu Janda, mempersoalkan tweet-tweet Abu Janda, kemudian diserang, dikepung habis-habisan oleh buzzer, dan Alisa Wahid menyebut itu bahwa buzzer itu menyerang ya habis-habisan, dan diduga itu adalah buzzer yang terintegrasi dengan buzzernya Abu Janda dan kawan-kawannya. Jadi selama ini memang opini-opini publik itu pengap dengan kelakuan-kelakuan para buzzer, ya. Ini sebenarnya adalah salah satu ya aib bagi pemerintahan. Karena kenapa? Karena dianggap ya membiarkan orang-orang yang tidak memahami ya masalah politik, masalah ekonomi, masalah hukum, tiba-tiba menyerang para ahli-ahli ekonomi, para ahli hukum, ahli politik ya, dan lain sebagainya. Para buzzer tidak berbicara keahlian, karena yang mereka tahu memuja tuannya, kemudian menggonggongi orang-orang yang dianggap berbeda dengan tuannya. Itulah yang ditahu oleh buzzer. Selebihnya ya mereka hanya tinggal menunggu makan saja. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan pemerintah ya sebagai orang yang punya kewenangan untuk menertibkan buzzer-buzzer ini, segeralah untuk menertibkannya, karena ini akan membawa bangsa ini pada malapetaka yang jauh lebih dahsyat, yaitu ya negara dikelola hanya dengan caci maki dan ujaran kebencian. Kemudian negara dikelola hanya dengan pujian-pujian, tidak melihat fakta-fakta yang terjadi. Bagaimana menurut para ahli-ahli ekonomi kita sudah berada di ambang krisis yang sangat dahsyat. Rupiah kita sudah mengalami keterpurukan, hutang kita sudah menggunung, BUMN pada kritis. Tetapi oleh buzzer itu dianggap ya, ketika orang mengeluarkan kritik itu dianggap sebagai ujaran kebencian, makar dan lain sebagainya. Kapan kita bisa berdemokrasi dengan sehat kalau hal ini terus saja terjadi dan diproduksi dari dalam kekuasaan itu sendiri? Bahkan ya kelakuan-kelakuan para buzzer ini membuat orang menjadi apatis untuk berbicara negara. Para ahli-ahli tidak ingin lagi berbicara tentang negara. Bayangkan saja, misalnya dalam tweet lanjutan Pak Wik mengatakan, ya saya tak mikir dulu, lebih baik tutup mulut total saja atau tambah giat dengan data yang valid dan konstruktif. Rasanya kok sulit dibayangkan ya, para buzzer itu dibayar. Banyak terima kasih untuk semua nasihat yang saling bertentangan. Artinya apa? Orang sudah mulai apatis untuk memberikan nasihat kepada kekuasaan. Lalu bisakah orang-orang kekuasaan aja yang mengurus negara ini dengan 270 juta warga negaranya? Bisakah mereka mengurus negara tanpa ada bantuan-bantuan, tanpa ada masukan, tanpa ada berbagai langkah-langkah bersama antara anak bangsa? Tentu itu tidak bisa. Bisakah buzzer ya mengembalikan keadaan? Bisakah dengan mencela ya, kemudian menghina, kemudian menyerang kritikus-kritikus kekuasaan itu, mengembalikan keadaan ekonomi atau membuat pulih keadaan kita sekarang ini? Tentu saja tidak. Keadaan sekarang ini hanya bisa pulih, hanya bisa baik, hanya bisa pulih kembali, yaitu
kerjasama, kolaborasi antara anak bangsa. Kolaborasi itu tidak mestinya semua harus ikut kekuasaan, tetapi memberikan masukan, memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan yang salah adalah salah satu kolaborasi pikiran, kolaborasi ide bagi bangsa, kemanfaatan dan kemajuan bangsa. Oleh karena demikian itulah saya berharap ya Abu Janda, buzzer dan lain sebagainya itu ditertibkan demi untuk bangsa kita bersama. Tidak ada jalan lain ya untuk menenangkan media sosial. Jangan berharap orang akan menerima kenyataan-kenyataan ini, menerima ujaran-ujaran dan hinaan dari para buzzer-buzzer. Jangan harap orang itu akan merasa diam dengan hal itu. Karena sebab ya semakin ketahuan kelakuan buzzer ini, semakin tinggi kebencian orang kepada pemerintah. Kebencian dalam negara demokrasi itu bukan menjadi salah satu tindakan makar, karena rakyat boleh saja marah kepada kekuasaan ya, karena mereka sudah memberikan legitimasi kepada kekuasaan untuk mengurus urusan mereka, tetapi tidak bisa mengurusnya, hanya memberikan ruang kepada buzzer untuk berlaku seenak-enaknya. Tentu orang boleh membenci kekuasaan itu dengan cara-cara mungkin diam seperti yang dikatakan Pak Kwik, atau semakin efektif untuk mengumpulkan data yang konstruktif lalu mengkritik data-data kekuasaan yang ada. Saya kira demikian cara kita bernegara, tidak harus dengan cara-cara merawat atau menternak buzzer-buzzer ini. Ini adalah penodaan terhadap demokrasi kalau menurut saya, dan ini yang akan membuat bangsa ini tidak pernah berhenti dari kegaduhan ke kegaduhan. Dan kita hanya mengurus pasal undang-undang ITE, kita hanya ingin menertibkan para oposan-oposan, ya, negara hanya menertibkan para oposan-oposan, tetapi tidak pernah mau menertibkan para buzzer-buzzer yang sering menghina, mencela dan mencaci maki orang ini. Inilah masalah yang serius bagi saya, bagi bangsa ini. Orang-orang para ahli-ahli sudah kehilangan cara untuk mengeluarkan pendapatnya. Ahli ekonomi sudah tidak lagi berani berbicara tentang ekonomi, karena apapun yang mereka bicarakan tentang masalah ekonomi, yang pasti yang diserang adalah pribadinya, pasti yang difitnah adalah dirinya. Begitu juga dengan ahli hukum, begitu juga dengan orang-orang politik, begitu juga dengan ulama dan lain sebagainya. Bukan pikiran yang diserang, tetapi diri dan pribadi mereka, bahkan mungkin juga keluarga mereka yang diserang. Inilah masalah yang serius. Saya kira apa yang dikatakan Pak Kwik, ketakutan yang dikatakan oleh Pak Kwik itu mewakili seluruh ketakutan anak bangsa ini terhadap keberadaan para buzzer, mewakili seluruh akal sehat bangsa ini ya, atas tindakan-tindakan para buzzer yang sudah melampaui batas, yang sudah bekerja melampaui batas, membuat kegaduhan demi kegaduhan, membuat hinaan, celaan dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kata-kata mereka yang penuh dengan masalah-masalah itu kalau dikaitkan ke masalah hukum, tentu itu adalah melanggar hukum. Tetapi karena buzzer maha kuasa, buzzer tak akan tersentuh oleh hukum. Demikian, wallahu a'lam bishawab.